Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan agar kita bisa belajar dengan penuh semangat dan Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua. Baik anak-anak, dalam kondisi pandemi saat ini tentu bukan suatu yang mudah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Tapi yakinlah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bapak yakin dan percaya kepada kalian semua, kalian tetap bisa belajar walaupun di rumah, baik dalam kondisi apapun. Carilah ilmu, galilah ilmu dari manapun dan dimanapun. Tentunya saya sebagai guru kalian akan mencoba memfasilitasi kalian ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran secara daring ini. Tetaplah semangat, tetaplah berdoa, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan berpikir dan menerima pelajaran dengan baik. Hari ini materi yang Bapak sampaikan adalah materi yang cukup penting karena materi ini sering kita implementasikan sebagai sarana bahkan sebagai alat bantu untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Materi ini adalah konsep sistem komputer, abstraksi dan representasi data. Materi ini akan kita bagi dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas konsep sistem komputer. Kemudian di pertemuan yang kedua nanti akan membahas secara khusus contoh-contoh konversi bilangan, penjumlahan dan pengurangan sistem bilangan. Baik, kita akan mulai materi pertama. Sebelumnya kalian pasti sudah mendownload modul yang ada di e-class ya, dan kemudian membacanya. Sekarang Bapak akan menjelaskan secara umum, secara global tentang konsep sistem komputer, abstraksi dan representasi data. Kajian kompetensi pada modul yang kalian baca adalah bahwa sistem komputer itu adalah sebuah integrasi yang menyeluruh, integrated antara abstraksi data dengan representasi data, dan satu-satunya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga membentuk suatu sistem komputer. Nah, sistem komputer itu adalah sebuah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Ketika kita belajar sistem komputer, maka ada 3 komponen yang harus menjadi pokok pembahasan kita. Yang pertama adalah hardware atau biasa yang disebut dengan perangkat keras, kemudian software, perangkat lunak, dan firmware adalah pengguna atau manusianya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hardware atau yang biasa disebut dengan perangkat keras. Apa itu hardware? Hardware itu adalah merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi perangkat ini dapat disentuh. Di perangkat yang dapat disentuh itu contohnya misalnya motherboard, prosesor, hard disk, memori, ada keyboard, mouse, monitor, dan power supply. Dan hardware pada umumnya dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah input device. Input device adalah merupakan perangkat pada hardware yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah output device. Apa yang dimaksud dengan output device? Itu adalah merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Misalnya ada monitor, ada printer, ada proyektor, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah processing device. Apa yang dimaksud dengan processing device? Adalah merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data
Sebagai contoh adalah CPU, ada memori, ada motherboard, ada power supply. Kemudian yang berikutnya adalah storage device. Apa yang dimaksud dengan storage device? Atau yang biasa disebut dengan perangkat penyimpanan. CPU juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai perangkat penyimpan utamanya, yaitu berupa apa? Hard disk. Jadi kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan pengguna. Sebagai contoh, kita lihat ada hard disk, ada flash disk, ya, ada DVD-ROM dan sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak adalah sebuah set program atau instruksi yang digunakan dengan perangkat keras mengenai proses yang akan dilakukan untuk berkomunikasi. Jadi software ini dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah untuk mengontrol perangkat keras. Jadi software ini dibedakan menjadi beberapa macam, ya. Yang pertama adalah sistem operasi. Kemudian yang berikutnya ada namanya program aplikasi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan program tambahan. Dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Jadi software dibagi menjadi sistem operasi, program aplikasi, program tambahan, dan bahasa pemrograman. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah komputer merupakan program dasar, yaitu operasi komputer ini merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Dapat dikatakan juga sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem, termasuk juga untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data. Contohnya misalnya Microsoft Windows, Linux, ada Mac OS dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah program aplikasi. Apa yang dimaksud dengan program aplikasi? Program aplikasi adalah merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Program aplikasi ini digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Contohnya misalnya ada Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, ada Photoshop, ada Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah program tambahan. Nah, program tambahan ini apa? Adalah merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Nah, disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti data recovery, ada disk defragmenter, screen saver, backup, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dan dapat juga dikatakan sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Nah, contohnya misalnya ada PHP, ada Java, Python, ada C++ dan sebagainya. Berikutnya adalah brainware atau pengguna ya sebagai manusia. Apa yang dimaksud dengan brainware? Brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware ini sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat ya, jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware ini merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Nah, brainware sendiri atau pengguna komputer itu umumnya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah programmer, kemudian ada tenaga analis sistem, kemudian ada administrator, kemudian ada operator.
Apa yang dimaksud dengan programmer? Programmer adalah merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan misalnya ya PHP, ada Java, ada Python, ada C++ dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tenaga analis sistem? Ini adalah merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, seorang sistem analis ini harus memiliki 4 keahlian. Keahlian yang harus dimiliki oleh sistem analis ini, yang pertama keahliannya adalah analisis, kemudian teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi dengan orang lain atau yang dimaksud dengan interpersonal. Jadi 4 skill ini harus dikuasai oleh tenaga analis sistem. Kemudian yang berikutnya adalah administrator. Apa yang dimaksud dengan administrator? Ini adalah merupakan orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Kemudian yang terakhir adalah operator. Operator adalah merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data. Jadi sangat terbatas ya. Operator itu hak aksesnya sangat terbatas. Oke. Berikutnya adalah konsep abstraksi data. Apa yang dimaksud dengan konsep abstraksi data? Konsep abstraksi data adalah proses representasi data dan program dalam bentuk sama dengan pengertiannya, dengan menyembunyikan rincian detail dari implementasi. Jadi abstraksi data adalah tingkatan pengguna dalam memandang bagaimana sebenarnya data itu diolah dalam sebuah sistem database. Di antaranya contohnya adalah introduksi tipe data abstraksi, kemudian ada parameter abstrak data type, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya konsep representasi data. Apa yang dimaksud dengan konsep representasi data? Konsep representasi data adalah bilangan biner atau informasi berkode biner lain ya yang dioperasikan untuk mencapai beberapa hasil perhitungan-perhitungan aritmatik, pemrosesan data, dan operasi logika. Nah, adapun konsep representasi data ini ada beberapa tipe data yang harus diperhatikan ya, ada 4 tipe data, diantaranya adalah data numerik, ada data logikal, data bit tunggal, dan data alfanumerik. Data numerik itu mempresentasikan integer dan pecahan fixed point, real floating point, dan desimal berkode biner. Kemudian data logikal itu digunakan untuk operasi logika dan untuk menentukan atau memeriksa kondisi seperti yang dibutuhkan untuk instruksi percabangan kondisi. Kemudian data bit tunggal itu adalah operasi seperti shift, clear, dan test. Dan yang terakhir data alfanumerik itu adalah data yang tidak hanya dikodekan dengan bilangan tetapi juga dengan huruf dari alfabet dan karakter khusus lainnya. Oke, berikutnya adalah sistem bilangan. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang umum adalah sistem bilangan desimal, oktal, heksadesimal, dan biner ya. Kita coba satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah biner atau bilangan radik atau basis 2 dengan notasi N2 dan simbolnya adalah angka 0 dan 1. Kemudian yang berikutnya adalah sistem bilangan oktal yang biasa disebut dengan basis 8 atau radix ya, radix atau basis 8 dengan notasi N8 dengan simbol angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang berikutnya adalah sistem bilangan desimal atau yang biasa disebut dengan basis 10 ya, dengan notasinya N10, simbolnya adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Kemudian berikutnya adalah sistem bilangan heksadesimal atau biasa disebut dengan radik atau basis 16. Notasi N16 dengan simbol angka 0123456789 A, B, C, D, E, dan F. Nah, kalau kita lihat di dalam konversi tabel bilangan itu dapat dilihat di slide ya, ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian itulah yang hari ini yang perlu kita pelajarin, kita pahamin bersama terkait dengan sistem bilangan, dengan sistem komputer. Untuk minggu pertemuan berikutnya, ya, yang minggu kedua pertemuan kita akan bahas nanti terkait dengan bagaimana penggunaan konversi bilangan biner ke desimal, ke heksadesimal, ke oktal, dan pengurangannya kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa referensinya, modulnya bisa lagi download di iKelas untuk pertemuan minggu berikutnya ya. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, ditanyakan, nanti bisa langsung bergabung di forum iKelas, atau kalau urgent kalian bisa juga melalui telepon atau WA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.